Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara semua. Shalom, shalom. Halo. Yanti, Pak Tadus, Yuli, Mira, Mas Yandri, Pak Daniel ya, Rida, oke, ada Juang dan oke. Ya, kita lanjutkan ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat bahas apa minggu lalu? Ya, ya, udah lupa nih. Hukum Hmm? paradoks. Hukum paradoks. Ya, untuk mengingat ya apa yang kita diskusikan minggu lalu. Nah, ada yang bisa kasih ini apa namanya eh, penjelasan singkat ya apa itu hukum paradoks dan apa bedanya dengan kontradiksi ya. Ada yang mau ini jawab apa itu hukum paradoks dan apa bedanya dengan kontradiksi? Masih ingat teman-teman? Siapa ya kira-kira yang bisa jawabnya Pak Balefria? Wah, langsung tutup kamera di Balefri begitu ditanya. Yanti mungkin Yanti bisa bantu. Apa itu paradoks, hukum paradoks? Ada? Nah, ada lupa semua. Oke, ada yang mau ini eh, apa, bantu menjawab? Eh, Pak Hah? Ya, tadi siapa menjawab? Yanti? saya Pak. Ya, Pak Yandri. Paradoks eh, yang saya pahami itu pernyataan atau situasi yang tampak bertentangan. Hmm. Recording in progress. Sedangkan, Bertentangan. sedangkan kontradiksi dua pernyataan yang saling menyediakan atau Gimana? Oke, itu eh, ya saya ini ya. ah, saya kasih perhatian lagi ya. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Baik, kalau hukum paradoks yang saya pahami itu adalah dua hal yang tampaknya berlawanan, tetapi bisa menjadi benar bahkan bisa saling menguatkan Oke. atau saling berkaitan. Sedangkan kontradiksi itu sebagai dua pernyataan yang saling meniadakan dan tidak mungkin keduanya benar pada saat yang sama. Ya, betul sekali. Jadi perbedaannya kalau paradoks itu tidak bertentangan ya, tapi tadi memperdalam makna dan menyikapkan kebenaran yang lebih tinggi. Jadi dua hal yang kelihatannya berlawanan sebenarnya saling menguatkan. Ada kata kuncinya itu. Ya, kata kuncinya itu saling menguatkan. Ya, oke. Share.
di mana ya? Oke. Eh, jadi kita mempelajari hukum paradoks ini ya, teman-teman, supaya sebenarnya menolong kita, ya, menolong kita untuk memahami pengajaran dalam Alkitab, pengajaran di kekristenan itu ya, utamanya ya. Karena kita akan menemukan banyak hal seperti itu. Dan kalau orang tidak memahami bahwa paradoks itu suatu realitas kehidupan, ya, itu realitas yang ditemui, ya, bukan hanya dalam kekristenan, tapi yang menyangkut aspek hidup kita sehari-hari, gitu ya. Itu kita akan sulit memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi hmm, ini akan apa ya, sangat sangat membuat kita ya dengan memahami hukum-hukum ini ya, yang ternyata itu memang ada dalam realitas hidup kita, itu kita benar-benar akan makin mengagumi kebenaran yang ada dalam Alkitab, ya. Nah, mungkin dalam satu diskusi atau perdebatan ya mengenai iman, teman-teman pernah dengar nggak atau dengar nggak ada orang yang mempertanyakan ya, tentang Tuhan Yesus gitu ya. Kok kita menyembah Tuhan Yesus ya? Tuhan Tuhan kok makan? Tuhan kok bisa sakit ya? Atau ikat kandang domba itu, dan yang paling tidak ada kehidupan di situ ya. Jadi eh, naik turunnya ini itu menunjukkan ada denyut hidup ya yang sedang berjalan, yang sedang menuju ke suatu tempat gitu, ya. Nah, inilah dualitas ya, dualitas dalam satu peristiwa yang kelihatannya berlawanan karena satu ke atas, satu ke bawah gitu kan. Ya, satu apa ke kiri, ke satunya ke kanan, kelihatan berlawanan, tapi sebenarnya itu benar-benar membentuk makna yang kuat gitu. Nah, kita akan coba lanjutkan ya, eh, memahami ini lebih jauh dengan apa yang diajarkan di Alkitab ya. Kalau sebelumnya, ya ini saya ulangi sedikit bahwa apa, saya share ya, bahwa kitab di Alkitab yang benar-benar menjelaskan ya, atau mengambil tema ini yang terkait dengan paradoks itu kitab Pengkhotbah ya. Jadi sang pengkhotbah ini itu mengamati kehidupan yang terjadi di kolong langit, ya, yang terjadi di bawah langit ini, ya, bahwa sesuatu segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu mati. Setiap awal memiliki akhir, setiap akhir ada awal yang baru, ya. Ada dinamika, bilang itu dinamika, ada dinamika yang kita semua alami gitu, ya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa kan gitu, ya. Itu menunjukkan emosi yang berlawanan, ya, yang membentuk pengalaman manusia secara utuh. Coba bayangkan manusia yang nggak punya emosi tertawa, tapi menangis terus, gimana tuh jadinya? Tampangnya tuh tampang sedih, nangis, murung terus. Kita akan melihat bahwa itu tidak akan ada kehidupan. Di situ kelihatan sama sekali bukan hidup yang apa yang bisa disebut hidup ya. Atau ada nggak teman-teman coba melihat ada orang yang emosinya cuma satu, tertawa saja gitu? Ada nggak? Tawa, seneng tertawa gitu. Kalau begitu itu bukan orang waras tapi disebut orang apa? Orang gila ya, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa ya. Jadi kita lihat dalam emosi manusia pun ya, hmm,
ada yang kelihatan berlawanan kan, emosi manusia itu ada tertawa, ada menangis gitu ya, ada sedih, ada gembira, tapi itu tidak bertentangan ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu emosi yang bertentangan, tapi saat menggambarkan secara utuh pengalaman manusia ya, menandai bagaimana manusia itu bereaksi terhadap suatu kejadian atau peristiwa ya. Demikian juga ada waktu membangun dan meruntuhkan ya. Itu menunjukkan ada siklus kreasi dan distraksi ya, destruksi yang berkelanjutan. Jadi eh, itu fenomena yang kita apa perlu perlu cermati ya. Nah, di sini kebijaksanaan yang diajarkan dari hukum ini adalah bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menolak dua-duanya atau memilih salah satunya. Ya, tidak bisa menolak salah satu ya dengan cara memilih salah satu dan menolak yang lain. Tapi belajar menerima realitas kehidupan itu sebagai bagian dari itu desain ya, rancangan kehidupan yang diciptakan Tuhan. Ya, sini dikatakan setelah semua pencarian melelahkan oleh sang pengkhotbah ini, jadi hidup hidup ditemukan dalam hal yang paling sederhana dan mendasar. Ya, jadi kalau mau berbahagia, mau kita tidak sia-sia dalam kehidupan, kesediaan untuk menerima adanya paradoks kehidupan yang diciptakan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai sumber ya, hukum ini, di mana itulah satu-satunya tempat kita berdiam diri, tempat kita uh, apa, bernaung gitu ya istilahnya ya. Segala sesuatu kita akan menjadi bermakna kalau kita letakkan dalam perspektif Allah, perspektif kekekalan. Oke. Nah, kita akan masuk ya ke hal yang di perjanjian baru ya. Nah, ini juga disinggung sebelumnya di Pengkhotbah 11 ya 11:1-6 ini juga suatu yang kebenaran umum sebenarnya ya. Lemparkanlah rotimu ke air maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Taburkanlah benih pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Ya. Jadi ini sama seperti orang kalau mau mendapat sesuatu itu kadang harus memberi sesuatu dulu. Ya. Tindakan memberi yang kelihatan seperti kehilangan, tapi justru itu jalan untuk menerima. Ya, eh, jadi mungkin pernah istilah dengar apa bekerja tanpa pamrih gitu ya, memberi tanpa pamrih. Itu sebenarnya selaras dengan kehidupan ini. Kalau kita melakukan sesuatu dengan pamrih, dengan mau, justru kadang kita tidak mendapatkan yang terbaik. Ya. Tapi kalau kita memberi karena itu adalah kita mau menjelaskan dengan relasi dengan Tuhan bahwa kita memberi ke orang itu karena ungkapan syukur kita kepada Allah, bukan mau berhitung menerima kembali, justru kita malah akan bisa menerima lebih banyak lagi. Ya. Yang diharapkan kadang tidak kejadian, tapi yang kita tidak berharap seringkali kita bisa menerima. Karena kalau kita tanpa pamrih itu, ya itu adalah bentuk penyerahan diri pada kedaulatan Tuhan. Nah ini yang mungkin apa teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kekristenan jauh lebih tinggi dari itu ya. Kalau ditilik ya nanti ya hukum kehidupan yang dipercaya banyak orang yang juga dibicarakan, diajarkan di kepercayaan lain itu punya tempat yang luar biasa di Alkitab, di pengajaran Kristus ini dan bahkan lebih dalam lagi. Nah, ada satu yang saya dapat bahwa kalau kita benar-benar mempelajari isi Recording in progress. kisah yang
radikal yang nggak biasa gitu. Ya, penyelamatan apa? Paradoksnya apa? Penyelamatan manusia justru lewat kematian Kristus ya. Dan ini dimetaforkan ya, dimetaforkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah tentang biji gandum ya, biji gandum. Ada yang bisa baca di Yohanes 12 ayat 24. Coba Yohanes 12 ayat 24. Ada yang bisa bacain? Yohanes 12 11 ayat 24. ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Ya, amin. Itu paradoksnya di mana? Teman-teman, tadi ya. Saya membaca tadi ya. Paradoksnya terletak di mana? Yanti atau tidak? Jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, dia jika ingin menghasilkan banyak buah, dia menumbuhkan kehidupan. Satu biji ini harus mati dulu, ya. Untuk menghasilkan kehidupan, ternyata harus ada yang mati dulu, gitu. Ya, ini sebenarnya cerminan ya dari hukum kehidupan dan keselamatan. Biji ya, biji gandum itu simbol kehidupan yang terkonsentrasi ya, ada di situ. Maksudnya sumber hidup itu ada di biji. Itu harus mengalami kematian dengan cara dihancurkan ya, cangkang luarnya hancur dan apa? Kehilangan identitas sebagai biji itu. Ya, sebagai biji kalau hancur kan udah nggak bisa biji lagi. Tapi dengan kehancuran itu ya, sebagai dia tidak bisa disebut biji lagi karena sudah melebur dalam tanah, dia melepaskan apa potensi kehidupan yang jauh lebih besar. Jadi untuk melepaskan potensi kehidupan ada yang harus hancur. Nah, waktu Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini itu sedang konteksnya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan memang sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat saat itu ya. Itu biji gandum satu fakta yang mereka tahu ya, itu menyangkut hidup sehari-hari. Orang-orang petani zaman itu tahu bahwa menyimpan biji terbaik di lumbung ya, kalau hanya disimpan akan membuatnya tetap menjadi biji ya. Untuk mendapatkan panen yang baik, yang banyak gitu, yang baik, biji yang paling berharga harus dikorbankan. Jadi harus memilih biji yang paling berharga dikorbankan dengan ditabur dalam tanah yang gelap. Ya, ini menggambarkan apa? Itulah logika kerajaan Allah. Ya, logika kerajaan Allah seperti itu. Nah, dengan kita belajar ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita benar-benar akan punya kesiapan mental, kita punya kebijaksanaan dalam hati untuk melihat segala sesuatu itu utuh, segala sesuatu itu tidak hanya di satu sisi saja, ya. Dan bahkan hal yang berlawanan itu bisa menjadi konfirmasi atau menjadi petunjuk kuat bahwa sedang terjadi siklus hidup yang berasal dari Allah sendiri. Ya. Nah, peristiwa salib itu puncak dari paradoks pengajaran kekristenan sebenarnya. Jadi kalau yang tidak mengerti ini ya, jadi agak aneh juga kalau orang tahu di luar sana tuh tahu paradoks tapi tidak bisa menerima soal salib Kristus ini. Ya, paradoksnya apa dari salib itu? Kekalahan yang menjadi kemenangan. Ya, secara duniawi peristiwa salib kayak orang disalib itu kan orang yang terkutuk, betul nggak? Itu ya buat mereka mindsetnya, pola pikirnya ya kalah total. Itu salib itu hukuman Romawi yang paling memalukan.
dirancang memang untuk menunjukkan kehancuran total seorang musuh negara. Jadi dulu pemberontak gitu yang dianggap musuh oleh negara, oleh orang Roma itu, dan itu apa istilahnya, supaya pemberontakan ini tuh tidak berulang lagi gitu ya. Itu orang yang memberontak ini harus dihukum dengan cara salib supaya menunjukkan apa kenistaan ya, yang paling ultimate, yang paling tinggi gitu. Itu udah bener-bener kalau namanya disalib tuh udah hancur total lah, membawa malu, membawa yang luar biasa, sehingga dengan cara ini diharapkan tuh orang kapok gitu, nggak mau melakukan pemberontakan lagi ya. Namun ya cara ini ya, secara apa iman kekristenan justru berkebalikan ya, bahwa tindakan yang tampak sebagai kekalahan ya, bagi orang dunia adalah suatu kemenangan terbesar. Yang di sini yang apa paradoksnya, bukan kemenangan terhadap kerajaan dunia, tapi kemenangan terhadap apa? Dosa dan maut. Itu kerajaan rohani. Ya. Jadi yang duniawi nggak apa-apa dihancurkan, karena tujuan kita adalah mendapatkan yang rohani. Nah di sini paradoksnya itu. Jadi sebenarnya seperti berlawan, tapi sebenarnya saling menguatkan gitu. Yang kita korbankan itu yang duniawi, yang kelihatan, karena kita mau mendapatkan yang rohani ya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia bukan dari kerajaan dunia, yang menyelamatkan orang Israel, itu bangsa Yahudi itu dari penjajahan Roma, bukan. Kalau mau menyelamatkan dari penjajahan Roma, berarti kan dia harus menjadi raja dunia, betul nggak? Ya, eh, dia apa? Bukan itu yang dituju. Ya, fokus Tuhan Yesus adalah bisa mengalahkan dosa dan maut, karena dosa ini yang membawa maut, yang membawa manusia kepada kehancuran total sesungguhnya ya di kekal nanti. Jadi istilahnya sebenarnya ini, kalau buat saya peristiwa paradoks itu adalah satu peristiwa atau tindakan yang sangat jenius gitu ya, sangat luar biasa, sangat bernilai tinggi, karena mengorbankan sesuatu yang kurang bernilai atau tidak ada nilainya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai luar biasa. Walaupun itu beda dimensi gitu ya, antara kehidupan dunia dengan kehidupan rohani. Karena orang percaya, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada kekekalan. Nah, mungkin orang-orang yang tidak menerima paradoks pengajaran Kristen ini, Tuhan Yesus tentang salib ini ya, dia tidak mengakui adanya kehidupan kekal. Kalau tidak mau kehidupan kekal, tidak mengakui ada kehidupan lain selain yang kita lihat secara fisik, ya pantas saja tidak bisa menerima itu. Ya, nah ini uh, apa? Benar-benar membuat kita melek gitu ya, bahwa pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus ini ya, yang ada di Alkitab ini luar biasa, dan implementasi apa implementatif lagi banget gitu ya, sangat sangat relevan banget dengan hidup kita sehari-hari sebenarnya, termasuk dalam kelemahan dan kekuatan ya, kelemahan yang menjadi kekuatan ini yang apa yang diajarkan oleh Paulus sendiri ya, di 1 Korintus 1 ayat 25 ya, sebab yang bodoh, ada yang bisa baca 1 Korintus 1 ayat 25 nih. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya. Paulus itu teolog yang brilian ya. Itu dia ingin menunjukkan ya perbedaan kita sebagai orang percaya dengan orang Yunani yang mencari hikmat dan orang Yahudi yang mencari tanda. Ya, perbedaan di situ. Jadi bagi orang Yunani dan Yahudi, salib itu tanda kebodohan, kebodohan dan batu sandungan. Tapi bagi Allah
ya. Justru Allah mau menunjukkan kekuatannya, ya, hikmat yang luar biasa dari manusia yang lemah, gitu. Manusia yang lemah tidak berdaya dianggap lemah oleh orang dunia, tapi di situ hikmat tertinggi muncul, gitu ya. Bahkan Paulus juga terkena secara pribadi paradoks hidupnya. Apa? Ada yang tahu nggak di 2 Korintus 12 9 sampai 10? Anda bisa baca nggak 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10? Itu Paulus mengalami paradoks buat dirinya sendiri gitu, yang Tuhan address khusus, ya, alamatkan khusus. Betapa paradoksnya kehidupan Paulus itu. Anda bisa baca 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Paradoksnya apa itu yang di situ? Yang Paulus alami sendiri. Dalam kelemahan ia menjadi dalam kuat. kelemahan. Dalam kelemahan aku menjadi kuat. Jadi Paulus ada duri dalam daging, ya kan? Duri dalam daging dalam dirinya, dan dia Tuhan mau menyembuhkan, ya, mengangkat itu. Tapi Tuhan sendiri malah berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru kamu lemah ini untuk menunjukkan kuasaku. Karena kalau kamu kuat, kamu tidak akan merasa bahwa itu kekuatan dari Allah. Itu kekuatan kamu sendiri. Kita harus diposisikan yang berlawanan, yang rendah dulu untuk kita bisa ditinggikan. Supaya tujuannya apa? Supaya segala hikmat, ya, segala kekuatan itu bukan berasal dari kita, berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kita lihat ini hukum paradoks ini membawa pada satu kesimpulan, satu titik, ya, bahwa akhirnya semua harus kembali kepada Tuhan. Semua eh, apa yang kita alami harus selalu dikembalikan kepada yang mempunyai kehidupan. Jadi kita tidak bisa memaknai secara sepihak apa yang kita alami, gitu. Ya, karena ada Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan. Ya, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa lewat setiap peristiwa. Nah, paradoks yang puncaknya lagi selain salib, ya, salib jelas gitu ya, itu eh, di Filipi 2, ya, soal 2 ayat 7, soal kenosis, ya. Kenosis ini juga peristiwa paradoks yang luar biasa. Ya, Filipi 2 ayat 7, ada yang bisa baca Filipi 2 ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Oke. Nah, ini Kristus yang dalam rupa Allah, yang disebutkan di rupa Allah, telah mengosongkan dirinya. Ya, ini peristiwa pengosongan. Jadi yang Kristus yang kudus, yang suci, yang dari Allah, ya, dia harus mengosongkan dirinya, ya, uh, untuk menjadi sama seperti manusia. Ya, dia tidak, bahasa aslinya lebih tepat mengatakan bahwa dia tidak mengambil, tidak merampok, ya, kesetaraan dengan Allah, ya, karena dia uh, tidak punya dosa, sehingga dia sebenarnya bisa memposisikan setara dengan Allah, tapi
Justru Tuhan Yesus memberi teladan bahwa dia bersedia merelakan, ya, dikosongkan. Justru karena tindakan pengosongan dirinya inilah Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa, ya, menerima segala hikmat dan kuasa dari semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, justru Tuhan Yesus melepaskan posisinya yang serupa, ya, dalam rupa Allah ini, ya, itu membuat dia layak untuk ditinggikan. Jadi Tuhan Yesus ditinggikan tuh ya bukan karena dari sononya dari awalnya, tapi karena tindakan kenosisnya itu, pengosongan diri itu yang kemarin sudah dibahas ya, soal kenosis secara panjang lebar. Itu adalah contoh paradoksal ya dari kehidupan Kristus. Nah, yang kita bisa ambil adalah di sini ya. Kalau kita mau penuh, ya, kita harus bersedia mengosongkan yang apa yang ada. Jadi itu juga kalau buat saya pembelajaran untuk kita itu bisa menerima ya input dari orang. Ya. Harus selalu mau belajar di usia atau di status apapun. Ya. Tidak ada derajat level yang tinggi yang tidak perlu untuk belajar lagi. Ya, walaupun setinggi apapun status kita, ilmu kita, ya, pengetahuan kita, ya, kalau kita mau mendapat sesuatu, kita harus bersedia melepas. Ya. Kita kalau berhenti belajar akan berbahaya. Nah, harusnya kita mau terus-menerus belajar karena ya kita melihat hukum paradoksal ini. Ya. Justru kalau kita mau diisi, ya kita harus ada yang kita lepas dulu. Kalau kita nggak mau lepas, biasanya nggak mudah diisi. Sama seperti kalau teman-teman di sini ada materi yang berbeda ya dengan yang dulu dipegang. Gitu. Kita nggak akan mengerti materi baru ini kalau kita nggak coba meletakkan dulu yang lama, ya. Dilepaskan dulu untuk kita bisa menerima pengajaran baru ini gimana? Kita timbang secara proporsional, seimbang gitu. Ya. Nah, ini juga menunjukkan makin dewasanya, kedewasaan kita, kebijaksanaan kita. Nah, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu juga satu lensa paradoks juga, karena itu penderitaan bukan hanya penderitaan sih ya, benar-benar menderita gitu, tapi itu satu jalan menuju kemuliaan. Ya, penderitaan berat yang dialami Tuhan Yesus yang oleh orang dunia, oleh orang Yahudi, orang Romawi saat itu sebagai kutuk, ya. Tapi Tuhan Yesus membalikan bahwa penderitaan itu membuahkan kemuliaan. Di Roma ya 8 ayat 18 dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, penderitaan yang kita alami itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi menerima realitas paradoks ini sebenarnya itu juga nanti ya menunjukkan kedewasaan iman kita, ya, penerimaan itu bahwa kita sungguh menunjukkan percaya pada sesuatu yang akan datang yang di depan, suatu pengharapan, ya, pengharapan ke depan. Oke. Nah, teman-teman semua ya, ini peristiwa salib ya dan pengosongan diri Tuhan Yesus itu menjadi sumber kita sebenarnya, benar-benar sumber inspirasi kita untuk melihat segala sesuatu yang kita alami itu pada tempatnya, pada posisinya, ya. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan yang berjalan mulus. Apapun ya situasi posisi kita itu selalu ada riak-riaknya. Dan setiap hal yang kita alami, ya kita bisa kembalikan lagi pada peristiwa 2000 tahun yang lalu itu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan buat kita. Ya.
Nah, eh, kita coba balik ya. Ada kelihatannya hukum apa ayat di Alkitab yang seperti kontradiktif tapi sebenarnya itu paradoks ya. Ada yang kelihatannya itu seperti bertentangan tapi sebenarnya itu ya paradoks gitu. Nah, ini tentang hukum Taurat sama kasih karunia ya. Di Matius 5 ayat 17 Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan sini hukum Taurat ya, melainkan untuk mengenapinya. Di sisi lain, Roma menulis, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Seperti ada pertentangan antara hukum Taurat sama kasih karunia. Kan Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, memang menggenapi. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita di bawah kasih karunia. Ini bukan kontradiksi, ini paradoks. Apa? Kenapa? Karena tujuan akhir dari hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu menunjukkan kesalahan manusia kan, menunjukkan bagaimana manusia berdosa dan menunjukkan kekudusan Allah, apa yang diinginkan Allah. Justru hukum Taurat ini digenapi dan dilampaui oleh kasih karunia. Justru mencapai puncaknya, ya, tujuan dari hukum ini tercapai karena kasih karunia Allah, hukum kasih karunia Allah. Kita tidak lagi berada di hukum Taurat karena Kristus telah mengenapi bagi kita, ya. Jadi kasih karunia tidak menyediakan standar moral hukum, tapi memberi kuasa untuk melakukannya. Jadi sering ada yang salah mengerti bahwa karena mentang-mentang kita dikasih karunia, jadi kita sudah tidak perlu mentaati hukum Taurat. Justru kebalik, kalau kita hidup dalam kasih karunia, pasti hukum Taurat itu akan bisa kita penuhi. Ya. Karena standar kasih karunia itu jauh lebih tinggi dari standar moral dari hukum Taurat itu sendiri. Ya, ya kalau bisa dikasih contoh itu kan hukum Taurat jangan apa mengatakan jangan membunuh, kan? Jangan membunuh. Nah, hukum Taurat hanya menyoroti bahwa membunuh itu artinya melenyapkan, menghilangkan nyawa seseorang, gitu. Ya, membunuh itu menghilangkan nyawa. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, ya, yang disebut membunuh nggak belum sampai ke situ bisa disebut bunuh, ya. Kalau kita memadamkan roh dalam orang, ya. Kalau kita marah itu juga bisa membunuh orang gitu ya. Tidak harus sampai fisik yang mati, tapi kalau mematikan jiwa orang itu kita bisa disebut membunuh gitu. Atau definisi berzina, zina apa tidak hanya kalau kita mengatakan ya kalau sudah terbukti melakukan ya sesuatu dengan orang secara fisik ya pasangan lawan jenisnya secara fisik itu berzina. Tapi hukum kasih karunia yang dibawa Tuhan Yesus bahkan kita menginginkannya aja ya dalam hati itu sudah disebut berzina. Jadi itu membuat apa bukan satu yang paradoks ya. Bukan satu yang kontradiksi tapi itu paradoks saling menguatkan. Ya, dalam Alkitab juga kelihatan ada pertentangan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya. Di mungkin Anda bisa baca Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Mungkin lebih jelas. Filipi 2 ya, 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13 di bawah perikop tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Amin. Jadi ada yang mempertentangkan ini kan sebenarnya keselamatan itu ya, apa baginya siapa yang kita kerjakan atau kasih karunia Allah ya atau Allah yang mengerjakan
gitu. Jadi bukan kontradiksi di mana 50% usaha manusia, 50% usaha Allah. Ini adalah misteri ilahi, di mana 100% adalah tanggung jawab kita untuk mengerjakan, dan 100% karya Allah yang memampukan kita untuk mempercayakannya. Keduanya bekerja bersamaan gitu. Jadi keselamatan itu ada andil 100% kedua belah pihak. Ya. Allah sendiri yang memberikan jalan keluar, dan manusia yang meresponi ya, kasih karunia Allah ini, ya, meresponi jalan yang Tuhan berikan ini. Sama-sama harus 100%, bukan 50-50%. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa cermati, ya, betapa banyak sekali ya pengajaran atau fenomena paradoks dalam Alkitab. Nah, yang tadi sudah disebutkan ya, paradoks pengusahaan diri, kenosis itu juga salah satu yang bisa kita teladanin. Ya, itu maksudnya gini, kita melihat peristiwa kenosis Tuhan Yesus itu jangan dari jauh ya, tapi kita bisa mencermati, kita bisa melihat dekat bahwa kita pun dituntut untuk meneladani Tuhan Yesus untuk mengosongkan diri. Jadi untuk kita mencapai kepenuhan ya, harus ada yang dikosongkan. Ya, selalu kita membuat diri kita itu seperti gelas kosong ya, yang bersedia diisi oleh hal baru dari Tuhan, hal pengajaran yang lebih tinggi yang dari Tuhan. Ya, jadi di sini terutama di Zoom ini tidak ada yang merasa lebih besar, lebih tinggi, lebih tahu gitu ya. Tapi kita sama belajar. Jadi kalau pembicara di sini memberikan materi, sebenarnya itu memancing saja, dan pembicara juga belajar sesuatu dari apa yang diajarkan gitu. Bahkan dapat lebih banyak. Dan saya bersaksi bahwa kalau teman-teman mau sungguh bisa memahami ya, lebih dalam lagi ya, seringkali harus dengan mengajar orang lain. Kalau mengajar orang lain, itu kita akan pasti banyak mengisi dulu ya sesuatu gitu. Jadi belajar lebih banyak malah dari yang diajarkan. Nah, paradoks kekristenan juga kita bisa lihat di sini juga di peristiwa baptisan ya dan perjamuan kudus. Baptisan ini itu ritual ya, itu ritual kekristenan yang bisa kita lihat, tapi sebenarnya itu suatu simbolis dari tindakan kematian mati bagi hidup yang lama, ikut dikuburkan bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus mengenakan hidup yang baru. Ya, itu simbol. Jadi kalau mau bangkit ya bersama Kristus harus mati dulu, yang manusia lama harus dimatikan dulu. Ya, di Roma 6 ayat 4. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini jelas sekali ya. Jadi kalau kita mau dimuliakan, mau mencapai level yang lebih tinggi dan status kerohanian kita, mau kita harus mematikan sebanyak mungkin ya apa yang masih melekat dalam daging kita, dan itu adalah peristiwa sepanjang hidup kita. Nah, peristiwa perjamuan kudus itu juga satu peristiwa paradoks juga ya. Roti yang melambangkan sumber kehidupan ya, itu harus dipecah-pecahkan dulu ya, dipecah-pecahkan untuk kemudian baru bisa dibagikan ya ke jemaat untuk bisa menimbulkan menerima pengorbanan tubuh Kristus ya, menerima sumber rohani, sumber makanan rohani ya. Nah, jadi ini yang bisa kita pelajari di perjanjian baru. Nah, sebenarnya peristiwa paradoks itu juga bukan hanya di perjanjian baru ya,
pola-pola ini itu ditemukan ya sejak di Perjanjian Lama ya. Eh, ada pola untuk apa namanya tadi yang benih tadi ya, siklus alam. Terus ada juga peristiwa Gideon dan Daud itu ya, yang Gideon merasa lemah, merasa tidak berdaya. Banyak apa peristiwa dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru itu yang menggambarkan betapa ya orang harus masuk ke titik rendah dulu sebelum bisa naik ke tempat tinggi. Ya, itu ada apa hukum-hukum yang harus kita pahami. Nah, puncaknya tentu di Yesaya 53 ya, tentang hamba yang menderita. Itu sudah digambarkan betapa apa namanya uh, sosok hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 53 itu kan nubuatan ya, paling jelas tentang Mesias yang menebus melalui penderitaannya. Ini pola apa? Pola inti dari Injil, dari kabar Injil. Jadi Rasul Paulus dan Petrus menegaskan bahwa bagi kita orang percaya, penderitaan yang dijalani dalam iman adalah sebuah partisipasi dalam jalan Kristus yang secara tak terhindarkan akan menuju kepada kemuliaan. Ini pesan yang kuat sekali, ya, yang benar-benar kita bisa belajar di sini. Ya, syarat sekali akan paradoks. Ya. Nah, bagaimana kita mempraktekkan hukum paradoks? Ya? Hukum paradoks itu adalah peta jalan, ya, peta jalan menuju realitas ilahi, mengajarkan kita untuk belajar cara pandang Allah, ya, yang berkebalikan dengan cara pandang dunia. Ya, untuk menerima kita harus memberi. Ya, berilah dan kamu akan beri di Lukas 6 itu. Kalau logika dunia apa? Mengumpulkan, menyimpan. Ya, tapi logika kerajaan Allah menabur dan membagikan. Untuk menyelamatkan nyawa kita harus kehilangan. Ya, karena siapa yang menyelamatkan nyawa, dia akan menerimanya. Ya. Yang mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kehilangan nyawa, ia akan memperoleh. Kalau logika dunia, ya, itu mengutamakan diri sendiri, yang mengumpulkan fokus pada diri sendiri. Tapi logika kerajaan Allah menyerahkan diri. Justru dengan menyerahkan diri kamu akan mendapat. Ya. Nah, untuk menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan. Itu jelas di Markus 10 ayat 43 ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Secara logika dunia apa? Kuasai dan perintah. Ya. Kalau mau menjadi besar ya saya harus meninggikan diri. Tapi logika kerajaan Allah, siapa yang mau menjadi pemimpin, dia harus melayani, merendahkan hati. Nah, ini sebenarnya sangat kuat diajarkan di Alkitab. Ya. Nah, teman-teman semua, ini saya mau menghubungkan dengan soal iman. Ya. Menerima realitas paradoks itu salah satu tindakan iman. Ya. Menerima siklus ilahi, menerima ada hal yang seperti berlawanan itu dan kita dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, ya, itu dan tindakan iman kita, tidak menyalahkan, ya, menyalahkan Tuhan makanya. Ya, contohnya bangsa Israel waktu dibawa keluar Mesir, waktu mereka menerima pencobaan di situ ya, kesulitan, ya, waktu nggak ada air ya, air yang ada tuh pahit gitu, mereka sebenarnya itu ujian buat dia, ya. Sebenarnya itu kalau dia bisa bijaksana, dia melihat peristiwa paradoks, kok dia dibebaskan dari Mesir yang penuh susu madu katanya ya, kok dibawa ke padang gurun gitu, ke ke hal yang lebih jelek gitu, yang lebih lebih parah gitu ya. Nah, mereka komplain di situ.
Ya, mereka seperti kehilangan iman, nggak percaya lagi, padahal baru melihat keajaiban, mukjizat yang diberikan Tuhan. Tapi mereka membandingkan, loh, saya di Mesir lebih enak nih. Kan kalau dibebaskan, kalau Tuhan membebaskan, harusnya kehidupan saya lebih bagus lagi dong. Kalau ini kenapa masuk padang gurun itu? Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel tidak melihat ini sebagai tindakan Allah yang untuk apa namanya mendewaskan mereka, untuk membentuk mereka, ya, untuk menghilangkan, ya, uh, sifat-sifat budak itu. Mereka nggak melihat itu. Ya. Jadi uh, kita di sini harus belajar, ya, dua hal yang tampak berlawan sesungguhnya menguatkan satu makna yang lebih dalam. Justru ini membuka ruang bagi manusia untuk beriman. Ya, dengan kita menerima realitas paradoks ini, itu ruang terbuka untuk kita menyatakan iman kita, tindakan iman kita, ada bukti iman kita. Karena kalau semuanya semut satu arah, everything okay gitu, ya, gimana kita bisa memancarkan iman atau memunculkan iman kita yang sebenarnya justru dalam situasi yang berlawanan ini, seperti yang tidak enak ini, itulah ruang, ya, di mana logika kita manusia berhenti dan mulai kepercayaan kepada Allah itu start begin, gitu. Ya, dengan apa peristiwa paradoks yang kita alami, itulah kesempatan kita sebenarnya untuk menumbuhkan, membuktikan iman kita, ya, karena kita tidak memakai cara pandang kita yang terbatas, tapi cara pandang Allah melihat ke depan. Menerima paradoks itu tindakan iman yang secara aktif memilih untuk percaya pada sebuah kebenaran yang lebih tinggi di luar nalar kita yang terbatas. Kita menerima bahwa dalam kelemahan ada kekuatan, dalam penderitaan ada kemuliaan. Kita sedang menyatakan bahwa kita memiliki pengharapan akan masa depan dan tetap percaya bahwa di depan itu ada dalam kedaulatan Tuhan, kendali Tuhan. Ya, memang situasi sekarang seperti tidak ada Tuhan, seperti eh, apa terombang-ambing gitu, ya. Tapi kita melihat pengharapan, ya. Dan dengan melihat pengharapan itu, kita bisa menerima situasi paradoksal yang kita alami saat ini. Jadi pada akhirnya, teman-teman, realitas ilahi inilah yang sebenarnya menjadi arena kita, apa, menjadi tempat latih kita, ya. Tempat apa istilahnya itu, kita berolahraga, apa, fitness gitu, ya, tempat gym, tempat kita berlatih gitu, ya, bagi pertumbuhan iman kita. Ya, seperti contohnya Yakub yang bergulat dengan Allah, ya, dan keluar dengan nama baru, ya, menemukan sesuatu yang baru. Dia bergulat dulu dan baru dia akhirnya menemukan sesuatu, ya, dan dia mendapat nama yang baru. Nah, kita pun terus didorong untuk bergumul dengan kebenaran-kebenaran ini. Ya, jadi sepertinya teman-teman butuh mencerna ini, tapi percayalah kalau kita bergumul, kita mengolah, ya, kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab ini, ya, membuat kita akan makin mengenal, ya, hikmat Allah yang melampaui segala akal. Jadi kesimpulannya, ya, kalau kita bisa simpulkan, ya, hukum paradoks itu bukan teka-teki logis, ya, tapi sebuah peta jalan, ya, menuju realitas ilahi. Kenapa? Karena ini mengajarkan cara pandang Tuhan seringkali berkebalikan dengan cara pandang dunia. Ya, kita diajarkan, ya, untuk tidak fokus pada logika berpikir kita yang sempit, ya, tapi mencari sesuatu, menumbuhkan kehausan untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, ya, kebenaran yang lebih dalam yang tidak dilihat banyak orang, ya, bahwa dalam penyerahan ada kekuatan, dalam kerendahan hati ada kemuliaan, dalam kematian, ya, biji seperti biji gandum itu ada kehidupan.
Ya, hukum paradoks itu bukan kontradiksi yang harus ditolak, tapi sebuah realitas kehidupan yang harus dipeluk, yang harus diambil sebagai iman. Ya. Dia mengajarkan apa? Bahwa kita harus melihat melampaui apa yang ya kelihatan sekarang gitu. Yang hanya di permukaan, kita harus melihat yang di balik itu. Ya, di balik kelemahan ada kekuatan tersembunyi. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Ya. Menerima realitas paradoks ini berarti kita menerima ya misteri Allah sendiri. Ada mengakui kedaulatan Allah yang luar biasa yang tidak sama. Ya. Bukan menyerah, bukan pasrah ya, tapi bergerak bersama dengan rencana Allah yang mungkin belum sepenuhnya kita paham. Ya, jadi kalau buat saya ya, semakin saya mendalami hukum paradoks itu ya, itu sebenarnya cara Allah ya, cara kehidupan ini mendidik kita untuk benar-benar percaya pada Dia, benar-benar menguji iman kita. Ya, karena peristiwa paradoks itu hampir setiap saat kita temui gitu ya dalam kehidupan kita. Ya, situasi yang berlawanan yang kita terima itu mulai sekarang teman-teman anggap ya itu satu kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh untuk melihat rencana Allah itu lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Jadi uh, akhir kata ya, akhir kata dengan belajar hukum ini, hukum paradok ini, kita semua diajak untuk berhenti melawan ya kehendak Allah ya atau ritme ilahi atau siklus ilahi dan mulai hidup dalam siklusnya. Sebuah kehidupan yang dilepaskan dari ketakutan akan kehilangan karena kita tahu bahwa hanya dengan mati kita akan benar-benar hidup. Ya. Jadi teman-teman dari uraian ini ya mungkin direnungkan nanti bisa videonya bisa dengarkan ulang. Saya cuma mengajak bahwa mari kita belajar beriman, ya, belajar melihat kualitas iman kita dengan melihat peristiwa paradoks setiap hari yang kita temui dan kita bisa menerima, kita bisa berjalan beriringan gitu. Artinya, ya, kita belajar untuk bijaksana dalam menilai setiap peristiwa. Ya, tidak gampang ketawa, tidak gampang sedih. Ya, ada saatnya tertawa, tapi ada saatnya kita tadi untuk tidak tertawa, untuk berdiam. Ya, nah ini kebijaksanaan kehidupan yang sayang ya dilewatkan. Setiap hal, setiap kita itu punya kesempatan yang sama yang Tuhan berikan. Tuhan itu punya kurikulum buat kita untuk mendewasakan setiap kita dan peristiwa-peristiwa paradoksal ini yang kita temui setiap hari itu menuntun kita untuk melihat karya kuasa kedaulatan Allah yang luar biasa. Ya justru dalam ketidakmengertian kita, dalam kelemahan kita, kita mau menunjukkan iman kepercayaan kita bahwa ada tangan yang kuat, ya, ada kekuatan lain, ya, ada pribadi lain yang kita percaya. Kita menaruh hidup kita kepadanya. Nah, itu yang kita bisa belajar dari situ. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti ada kelanjutan dari paradoksal ini dan nanti kita belajar bahwa apa makin relevan ya kita memahami hukum ini di kehidupan kita sekarang. Ada yang namanya paradox of choice ya, paradoks pilihan. Jadi sekarang ini makin modern, makin banyak pilihan, tapi makin banyak pilihan manusia itu nggak makin puas, malah makin kosong. Nah, itu paradox of choice yang mungkin minggu depan kita akan belajar ke situ. Jadi intinya belajar ini ya meyakinkan kita, menguatkan kita bahwa
pelajaran rohani dalam Alkitab itu benar-benar relevan dalam hidup kita sehari-hari. Relevan sekali dan sangat, artinya gini, kalau kita belajar firman sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak kita makin menjadi dewasa, harus makin menjadi dewasa, makin bijaksana, makin makin berhikmat, makin firm, ya, makin hidup kita makin kualitas itu. Ya, kalau kita mau mengkonekkan setiap pengajaran itu dengan ya realitas hidup sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita lanjut dulu sama Pak Lepri. Terima kasih. Ini apa? Ada teman satu Maxwell Velo Andrian, Pak ya. Ya. Salam, Bapak Maxwell Velo Andrian. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Salam kenal. Oke, teman-teman yang sudah dengar tadi gimana? Diberkati atau gimana? Gimana? Setelah dijelaskan ya. Kalau pertama-pertama kan agak-agak puyeng ya, pertemuan pertama ya, apa ini ya gitu ya. Ini pelajaran S2 kali gitu ya. Nah, tapi setelah dijelaskan malam ini kan sudah terbuka lah ya. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Ya, dalam kelemahan ada kasih karunia, ada kekuatan. Kan menarik gitu ya. Paradoks. Teman-teman gimana menanggapinya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mentor yang bertanya. Izin bertanya, Bapak. Ya. Silakan. Terima kasih. Di dalam slide yang terakhir itu, dalam kerendahan hati ada kemuliaan. Judulnya, dalam kerendahan hati ada kemuliaan. Nah, yang kita belajar selama ini, kemuliaan itu berkaitan erat dengan menderita. Nah, kenapa tidak diganti, maksudnya disangkut pautkan dengan menderita saja? Contohnya seperti ini. Dalam penderitaan ada kemuliaan. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Teliti ya, Bu Yanti ya. Betul, dalam penderitaan ada kemuliaan. Tapi masuk itu ada ayatnya, Pak. Itu ada ayatnya. Iya. Itu kan kenosis itu Yanti. Kenosis itu minimal tiga kan. Merendahkan diri, mengosongkan diri, dan taat. Ingat nggak? Kenosis itu minimal membahas tiga hal. Itu tadi yang saya mau bilang bahwa ini terkait dengan materi mentor kita. Jadi tidak mungkin, itulah proses kemuliaan yang Yesus terima karena melakukan tiga hal tadi itu kan. Merendahkan diri, itu Filipi 2 kan, ayo baca tuh. Kalau teliti baca ayatnya Filipi 2 itu ketemu di situ. Mengosongkan diri, merendahkan diri, lalu taat. Bahkan taat mati di atas, sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, satu, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, dua. Oke. Dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di atas kayu salib. Oke. Mungkin terjawab ya, Pak. Bentar. Iya, itu maksudnya satu paket ya. Itu mungkin di slide saya mengutip ini aja tuh Pak. Itu satu paket kerendahan hati ya, penderitaan otomatis gitu. Tapi penderitaan itu pasti juga ada kerendahan hati di situ. Ya, kalau kita ada penderitaan terus masih tinggi hati gitu atau tidak terima, ya nggak akan dapat kemuliaan itu kan. Jadi kita bisa menerima, menerima ada penderitaan dengan kerendahan hati, artinya kadang kita menerima penderitaan itu nggak tahu ini arahnya kemana gitu ya. Ini istilahnya kita bisa ngomong ini salah saya apa ya kok bisa terima penderitaan seperti ini gitu. Ya ada kerendahan hati yang kita nggak tahu apa-apa, kita
blank, kita fokus mendengarin Tuhan yang maunya apa. Jadi tidak sok tahu terhadap apa yang kita alami juga. Itu. Ya, itu satu paket. Ya. Contoh itu adalah yang contohnya bangsa Israel yang Tuhan bawa di padang gurun. Ya. Ketika mereka Tuhan izinkan melewati kesulitan, tapi mereka tidak merendahkan hati, merendahkan diri, sehingga banyak dari mereka mati, kebanyakan dari mereka mati. Itu cukup contoh yang luar biasa ya Pak Tadus ya, karena orang Israel itu sebenarnya rugi dua kali ya, tetap menderita kan, nggak ada air, nggak ada apa, tapi karena kerendahan hati malah dapat hukuman gitu ya, betul nggak? Betul. Ya. Jadi penderitaan bangsa Israel itu malah tidak melahirkan kemuliaan, malah mendatangkan hukuman ya, konsekuensi lain. Yang itu kan puncaknya itu yang peristiwa gempa bumi itu masuk itu siapa itu keluarga siapa tuh yang bagian Korah itu kan puncaknya itu ya, bahwa mereka tidak belajar sesuatu dari penderitaan yang mereka alami di padang gurun, betul nggak? Ruginya double gitu, udah menderita akhirnya dikubur juga. Kita nggak mau seperti itu ya. Kalau udah menderita udah terima, kita jangan lepaskan nanti kemuliaan kekal ya. Jangan sampai kita berkhianat atau mengingkari ya jalan Tuhan ini, jalan hidup Tuhan, siklus ilahi ini. Nanti nangkap ya. Terima kasih Bapak. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau ini masih ada? Halo Kyoklin. Maaf. Ada Bu Kyoklin nih, bisa ada pertanyaan, ada komentar? Atau Koafi nih, biasanya banyak pertanyaan Koafi. Iya Pak, itu kan tadi Bapak banyak itu ya, ada slide-slide yang sudah dikirim. Saya mau pelajari dulu Pak itu. Tapi itu ada yang bagian terakhir, penyerahan. Dalam penyerahan ada kekuatan. Itu kan yang terambil dari dalam kelemahan Paulus ya Pak ya. Dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja ya Pak ya. Iya. Banyak ayat sih. Benar nggak Pak? Itu dalam kelemahan gua ada kekuatan. Penyerahan artinya ini berserah. Kalau tadi Yanti kan dia dalam kerendahan hati ada kemuliaan. Di atasnya dalam penyerahan ada kekuatan, Pak. Gimana, Pak Afif? Angkapnya dalam apakah di sini ada paralel, Pak? Dalam penyerahan ada kekuatan, Pak itu. Iya. Tadi contoh yang Paulus juga bisa diambil ya. Dia kelemahan itu maksudnya Paulus menyerah untuk tidak, kan dia minta Tuhan melepaskan duri dan daging, betul lah. Iya, tapi Tuhan Kristus kan kasih jawaban dalam kelemahan lah kuasaku bekerja, begitu. Ya. Jadi ada kekuatan yang dari Tuhan untuk diterapkan ke Paulus gitu ya Pak. Ya. Kelemahan Paulus ini ya harus diterima dengan sikap menyerahkan diri dari Paulus. Kalau dia tidak mau menerima kelemahan tadi, tetap jadi kelemahan yang tidak akan bisa mendatangkan kekuatan dari Allah. Jadi kalau kita lihat kelemahan itu kan Paulusnya adalah duri dalam bagi itu kelemahan dia, betul nggak? Betul ya. Tapi kalau Paulus tidak terima itu, tidak mau menyerah, tetap minta terus Tuhan hilangin, kira-kira kuasa Allah, kekuatan Allah akan nyata nggak? Nah, tidak Pak, iya tidak Pak, iya tidak.
Ya ini memang harus lebih teliti ya, maksudnya kalau dalam kelemahan lah kuasa penyata itu kan sudut pandang Tuhan, ya kan? Tuhan Ya, ngomong, kamu kalau lemah ada kekuatan yang timbul. Gitu. Tapi dalam sisi Paulus, kalau direnungkan dia baru tahu bahwa kalau saya menyerah, saya menyerahkan diri pada Allah, maksudnya ikut rencana Allah, ya, dan apa namanya kelemahan ini saya terima, ada kekuatan. Gitu. Tapi motivasi awalnya atau gerak awalnya kan penyerahan diri dari Paulus ini, apa menerima ya, berserah kepada Tuhan. Gitu. Nanti kalau Paulus misalnya tidak punya sikap itu seperti orang Israel itu, ya sudah dalam kelemahan, kan dia di padang gurun tuh disebut kelemahan juga nggak? Kelemahan kan, keterbatasan, kelemahan gitu ya. Betul nggak Pak Afi? Kalau di padang gurun itu, betul, betul. Ada iya, keterbatasan ya iya Pak. keterbatasan. Dibandingkan sama Mesir, jauh kan, di sana banyak susu madu, di Oh, air di berlimpah. Mesir mereka itu makannya enak Pak, sampai Iya, kenyang. iya. Iya, Di padang gurun gimana? Terbatas kan? iya. Mereka kan juga bersungut-sungut di padang gurun itu Betul Pak. itu justru karena artinya bersungguh-sungguh mereka tidak menyerahkan diri kan, mereka masih Oh, iya, mau iya, betul, pakai betul, maunya betul, sendiri, bener nggak? betul sekali Pak. Pakai maunya sendiri gitu loh. Nah kan jadi rugi dua kali, sudah kondisinya menderita gitu, dalam kelemahan menderita, dalam apa keterbatasan, malah tetap bersungguh-sungguh nggak dapat sesuatu, akhirnya apa? Ya penderitaan itu dapat double lagi, double penderitaan karena eh, jadi kekuatan Allah tidak tidak bisa bekerja gitu. Itu jadi kalau kita menerima apa mengalami ini penderitaan itu dipeluk gitu saya, ini jadi kekuatan saya untuk saya merasakan kekuatan Tuhan gitu. Iya Sama Pak, terima ya, kasih ya. untuk apa explain-nya Pak, penjelasannya terima kasih. Mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya, silakan. Ya, teman-teman yang lain gimana? Ada? Ya, mungkin ini Pak, sudah jam 9.40 nih. Besok siapa Yuli mau diwisuda Pak, jam 8 Sudah. Pak. Oh iya, selamat ya. Iya. Siapa aja? Iya. Yang Yuli yang duluan. Juli ya. Oh. Iya. S1 ya, tamat ya. Wah, luar biasa. Juli. Mm-mm. Jadi sudah bisa ngajar nih. Ya kan? Tadi kan kalau mau dapat sesuatu yang lebih harus ngajar ya kan? Mm-mm. Oke. Oke, teman-teman, mari kita tutup dalam doa ya bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kami Engkau ajar dan didik malam hari ini mengenai hukum paradoks yang sesungguhnya mengajar kami supaya kami hidup di dalam siklus ilahi, di mana kami harus berjalan di dalam Tuhan saja, karena hidup di dunia ini tidak pasti, hidup dalam cara pikir dunia ini itu tidak pasti. Hanya di dalam Engkau saja yang akan menuntun kami sehingga kami sampai pada puncak kemuliaan, itu kami dimuliakan bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus datang dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang Kau sampaikan bagi kami malam hari ini, supaya kami tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, karena kami memiliki kebenaran yang sejati di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hamba yang terkasih,
Bapak Anton Kurniawan, biarlah Tuhan pakai terus hamba-Mu ini untuk menuntun kami, mengajar, mendidik kami, agar kami terus mengenal pribadi-Mu, ya Bapa di surga, dan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah Engkau utus menjadi jalan pendamaian bagi kami dengan Engkau, ya Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersepakat juga berdoa buat anak-Mu yang terkasih Yuli yang besok akan rencana di wisuda. Bapak berkatilah semua rencana kampus yang akan melakukan wisuda ini Tuhan. Bila semua berjalan dengan baik dan Yuli boleh Kau beri kekuatan kesehatan dan ia boleh melakukan segala sesuatu besok di dalam tuntunan dan urapan kuat kuasa Roh-Mu, ya Tuhan. Berkati anak-Mu Yuli bersama kedua orang tua dan seluruh keluarga yang hadir, saudara. Bila Tuhan menyertai mereka, permudah segala sesuatu, dan Engkau menolong setiap langkah hidup mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami semua yang hadir, bila kiranya Engkau berkenan memberkati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan Engkau pelihara kami dengan sempurna. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Banto. Ya, shalom.